wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah majelis yang dirahmati Allah, kita panjatkan syukur kepada Allah. Pagi hari ini kembali kita bisa hadir dan bergabung di majelis Formula Hati. Semoga menjadi amal saleh yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Sebelum materi, mari sejenak tadabburi surat Al-Hijr ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bapak Ibu, nah ini Bapak Ibu bisa saksikan di layar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Tilka ayatul kitab wa Qur'anin mubin. Alif lam ra, ya, demikianlah potongan huruf di Al-Qur'an. Tilka ayatul kitabi wa Qur'anin mubin. Ini adalah ayatul kitab, ayat-ayat dari Alkitab, wa Qur'anin mubin, dan kitab dan Al-Quran yang memberi penjelasan. Tilka ayatul kitab wa Qur'anin mubin. Inilah ayat Alkitab dan Quran yang memberikan penjelasan. Innama rubama yawaddullah rubama. Kakaknya perlu membaca dari sini kali. Kecil. Rubama yawaddul ladina kafaru law kanu muslimin. Kadang-kadang rubama yawaddul ladina kafaru. Orang-orang kafir ingin law kanu muslimin. Tanya mereka dulu itu muslim. Allahu Akbar. Ini sudah. Tapi udah mungkin bisa dilanjutin ayat ketiga. Dharhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amalu fasawfa ya'lam. Dharhum ya'kul. Biarkan mereka itu makan-makan. Filter aja yang berapa ini? Filter yang berapa? Dharhum ya'kulu. Biarkanlah mereka itu makan-makan. Ya, ini dharhum ini di dunia maksudnya. Ini sudah masuk tafsir ya. Wa yatamatta'u, dan senang-senang. Wa yulhihimul amalu, dan dilalaikan oleh angan-angan. Oleh mimpi-mimpi lah kalau bahasa sekarang. Fasawfa ya'lamun. Mereka kelak akan mengetahui. Jadi ayat ini dari awal sudah memberikan arahan pada kita tentang orang kafir itu begitu. Rubama yawadul ladina kafaru law kanu muslimin. Dharhum ya'kulu wa yatamatta'u
Walhimul amal fasawfa ya'lamun. Perintah kepada kaum muslimin, tentu kepada Rasulullah ya, untuk membiarkan mereka makan-makan, senang-senang, dan dilalaikan oleh angan-angannya. Nah, sehingga kita bisa katakan, ini loh kerjaan orang kafir itu. Makan-makan, senang-senang, angan-angan. Nah, orang mukmin itu berarti kerjanya bukan makan-makan, bukan senang-senang, bukan angan-angan. Kerjanya berarti ibadah, taat, dan tidak disibukkan, dilalaikan oleh angan-angan kosong. Clear aja cita-citanya apa. Makanya kalau mukmin hidupnya makan-makan, senang-senang, ya dia terpapar penyakitnya orang kafir. Gitu. Karena ini sifatnya orang kafir itu darhum yakulu. Biarkan mereka. Jadi kerjaannya itu udah biarin aja mereka makan-makan. Makanya kerjanya makan-makan. Yuk perhatikan tuh orang yang nggak beriman. Kerjanya makan-makan. Habis itu senang-senang. Habis itu angan-angan. Mau ini, mau ini, mau ini. Memperturutkan hawa nafsu. Nah, kalau orang mukmin begini, ya namanya terpapar kelakuannya orang. Oke, pelajaran penting dari ayat ini yang pertama betapa Quran apa namanya ayat ini memberikan penegasan bahwa ayat ini adalah dari kitab dan bacaan atau Quran yang jelas dan menjelaskan. Jadi tidak ada yang tidak jelas di Al-Quran. Kalau tidak jelas bukan karena nggak jelas, kita yang nggak paham. Itu mirip gini. Ada orang nggak bisa baca dan nggak bisa bahasa Indonesia. Nggak bisa baca Indonesia, nggak bisa baca Latin. Terus nanya sama anaknya, ini gimana sih? Kok wong disuruh naik bis kok nggak jelas di nomor berapa, terus bisnya yang mana? Ini memang tukang tiket nggak jelas. Mak, bukan nggak jelas, itu ada nomornya. Emang ada di mari? Ya, kayak gitu, mirip kayak gitu ngerti nggak? Itu mirip ada orang haji marah-marah. Ini gimana sih? Nggak ada arah, nggak ada apa. Masa? Jadi kita nyasar nggak bisa baca? Bukan nggak ada arah, itu bacaannya ada. Cuman lu nggak baca, gitu kira-kira. Jadi Quran ini menjelaskan, kok kita nggak merasa jelas, bukan karena nggak jelas, lo nggak bisa baca. Itu yang pertama. Pelajaran kedua, nah, saking beratnya di akhirat kelak orang kafir itu sampai berangan-angan. Kalau dulu Muslim ya baru enak ya, udah selesai, nggak ada urusannya. Gitu. Makanya alhamdulillah kalau kita dikasih karunia oleh Allah menjadi Muslim, kita bersyukur sebanyak-banyak. Semoga ini disyukuri. Eh, bukan bersyukur kalau dikasih duit doang. Jadi benar-benar kalau nanti kita sudah semakin matang menjadi Muslim itu karunia dan kita itu menjadi Muslim itu mudah, nggak perlu bertaruh nyawa kan. Jadi harus tambah syukurnya. Kalau dengar ceritanya mu'alaf mu'alaf itu masya Allah kan nggak gampang untuk bertahan diusir dari keluarganya. Bayangin diambil pekerjaannya, terus harus meninggalkan semua fasilitasnya, hidup terlunta-lunta. Itu kan satu pengorbanan dari awal sejak dia mendapatkan hidayah. Dan alhamdulillah kita dari kecil sudah Islam, nggak perlu terlunta-lunta, nggak perlu diusir. Nah, cuma kalau dimudahkan beragama begini, akhirnya malah nggak dihargai agamanya. Merasa dapatnya mudah. Yang ketiga pelajarannya. Nah, hmm, orang kafir itu punya kelakuan makan-makan, senang-senang, angan-angan yang melalaikan. Di konteks ini, orang mukmin nggak perlu sampai repot ngurusin kelakuannya itu. Fokus aja ngurusin kelakuan. Dharhum ya'kulu. Biarkan mereka begitu-begitu. Bukan karena kita tidak ada amar nahi mungkar. Supaya kita fokus untuk memperbaiki.
diri kita, tidak minum, nggak makan-makan apa-apa. Nanti kalau iman itu masuk ke mereka, mereka akan meninggalkan itu sendiri. Kalau sudah beriman, mereka tidak akan hidup begitu. Nah, oleh karena itu orang mukmin, tolong jangan sampai hidupnya hanya makan-makan, senang-senang, angan-angan yang melalaikan. Karena itu bukan tipenya orang mukmin. Nah, kabar buruknya, mukmin begitu terpapar materialisme, maka pasti akan makan-makan, senang-senang, angan-angan. Siap. Benar. Jadi makan-makan, makan-makan, angan-angan, main-main, apa foya-foya. Ini adalah karakter kufur yang turun ke materialisme dan bisa jadi menimpa orang Muslim. Dampaknya akhirnya ibadah nggak keurus, amal soleh nggak keurus, karena nafsu sudah akan diperturutkan. Terus apalagi perjuangan nggak keurus, yang berat-berat sedikit nggak mau, maunya yang enak-enak, yang senang-senang, jadilah masyarakat lemah. No. Jadi kalau mukmin kan emang nggak senang-senang hidupnya, dia bahagia. Ada orang bertanya, emang ngaji terus itu nggak pusing aja? Pusing itu kalau kita nggak seneng ngaji. Kalau maunya foya-foya, diajak ngaji pasti berat. Tapi kalau senangnya ngaji, diajak foya-foya, pusing. Nah, kebalik justru. Jadi kalau ditanya ngaji terus apa nggak pusing? Ya tergantung passion. Contoh gini, lu nggak seneng apa ke mall? Kalau aku ke mall itu pusing. Ngelihat AC-nya mall itu pusing. Kalau ke masjid, aku mah seneng, tenang, gak ribet. Jadi ini tergantung selera. Kalau kita memang adanya di makan-makan, seneng-seneng, angan-angan, ya diajak amal soleh berat. Tapi kalau sudah maunya ibadah, amal soleh, perjuangan, ya diajak situ juga pusing. Lo nggak mau nih, yuk kita jalan-jalan kemana? Ya jalan-jalan aja, nggak tidur aja. Hmm. Jadi ini merupakan bagian dari sebuah budaya yang akan nanti menghasilkan generasi kuat itu. Sedangkan main-main, foya-foya, makan-makan menghasilkan generasi lemah. Kabar buruknya, kenapa kok momen lemah? Berarti mukmin kelakuannya di bawah makan-makan. Jangan-jangan usaha amal soleh enggak, ibadah enggak, berjuang enggak, terus enggak punya duit akhirnya tidur. Makanya yang foya-foya makan-makan tetap menang karena punya kemampuan lebih. Begitu mukmin sedikit memperbaiki diri, memperbaiki ibadah, amal soleh, perjuangan, dia menang dengan izin Allah. Di Indonesia misalnya ada sebuah ya experience yang sudah cukup dinanti. Tahun 80 mana ada sekolah muslim yang keren. Tahun 80-an itu. Pasti keluarga-keluarga yang mapan pasti nggak mau nyekolahkan anaknya ke sekolah Islam. Karena waktu itu emang jelek kualitas. Tahun ini sekarang, sekolah terbaik di atas itu Islam semua. Gitu. Nomor satu masih sekolah Islam. Bahkan Aliyah, nginduk ke Kemenak. Dibayangin aja coba. Nomor 2, 3, betul. Ada nomor 4 itu SMA berapa itu. Nomor 6 kembali ke sekolah agama lagi. Jadi sekolah Islam gitu ditekuni, naik kita. Kita bisa gitu. Termasuk kecerdasan Muslim. Bisa nggak ditaikin? Bisa. Data yang terakhir tuh bukan Amerika, bukan Israel yang paling cerdas bangsa ini. Amerika itu 35, Israel 39. Jadi nggak usah ngerasa Israel pinter, kagak. Kecerdasan 39. Yang paling tinggi itu Korea, Jepang, terus Cina, terus Iran nomor 4. Itu kecerdasan urutan kecerdasan bangsa. Nah,
Kalau Muslim itu terus memperbaiki diri, dia mungkin paling cerdas. Kayak zaman dulu. Gitu. Memperbaiki diri, memperbaiki diri, memperbaiki diri. Gitu. Jadi, begitu kita mengikuti agama, luar biasa. Bukan mengikuti yang main-main, foya-foya, angan-angan. Mau dibilang. Mungkin demikian, sejenak bersama Al-Quran. Kita masuk ke Al-Awwalu ya. Eh, Awal, iya. Al-Awwal. Ya. Al-Awwal, Ustadz, Nyun Sewu, izin membacakan satu pertanyaan yang related dengan surat tadi nih. monggo nggih. Baik, ini ada pertanyaan dari Bu Pujian. Izin bertanya, Ustadz, pada hakikatnya semua orang kafir kan menyesal mengapa di dunia tidak menjadi muslim. Mengapa ayat tersebut membunyikan kadang-kadang yang konotasinya tidak semua orang kafir. Mohon pencerahan terkait surat tadi, Ustadz, ayat tadi. Jadi kalau kalau kenapa ayat membunyikan yaitu itu sudah merupakan keputusan Allah. Jadi hikmah di belakang itu. Jadi orang kafir itu ada yang ingin menjadi muslim. Ini ada yang ingin jadi tanah. La ya laitani kuntu turoba. Ada yang ingin beramal soleh. Jadi beda-beda ininya di situasi batinnya. Makanya kadang-kadang gitu. Jadi nggak semuanya. Jadi ada yang kadang-kadang ingin jadi muslim. Terus ada ya laitani kuntu turoba. Mereka ingin jadi tanah, bukan jadi muslim, ingin jadi tanah. Itu. Kadang-kadang ingin jadi tanah. Terus ada yang ingin beramal soleh. Jadi masing-masing Allah ceritakan tentang keadaan hambanya kelak di akhir. Yang kafir itu. Allah. Iya, matur nuwun, Ustaz. Satu lagi Ustaz Nah, masih terkait monggo, monggo. yang Nggih, tadi Bu. nih, dari Bu Siti Nafsiyah. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya, bagaimana dalam menyikapi budaya teman-teman yang tidak lepas dari budaya makan-makan, kumpul-kumpul untuk temu kangen dengan teman-teman yang frekuensinya hanya sesekali saja, Ustaz. Kalau sekali-kali ya berarti bukan bukan ini sekali-kali. Tapi kalau menjadi kebiasaan itu buruk. Karena itu memang kelakuannya orang kafir. Itu Ya, namanya terpapar kebiasaannya orang kafir. Jadi kalau memang kerjanya setiap pagi makan-makan, sama main-main, sama apa-apa. Gitu. Dan memang ada kalau masyarakat yang kerjanya begitu. Dan yang menarik, kadang tetap aja duitnya banyak. Udah kerjanya gitu. nggak bisa Tapi, disiplin. tapi bukan begitu. Habitnya mukmin, nggak begitu. Nanti akan menjadi generasi lemah. Allah. Nah, kalau memang ada ngerasa, kok aku kok sering makan-makan, ya dihindari aja. Nah, Ya, makanya nih, mohon maaf ya, saya pernah menyampaikan fitnahnya wanita yang kerja itu kurang sempurna, ada tantangan untuk menyempurnakan perannya sebagai istri dan ibu, karena habis waktunya di kantor. Sehingga perannya menjadi istri yang sangat baik sama suaminya, atau menjadi ibu yang ngurus anaknya, itu bisa jadi punya tantangan karena keterbatasan waktu. Tapi ibu-ibu yang menjadi ibu rumah tangga, tantangannya adalah menghabiskan waktu makan-makan, minum-minum, foya-foya, main-main. Nah ini masalahnya. Karena kan dia ngurus, suami udah berangkat ke kantor, pagi-pagi udah ayo Bu, Mas, gini-gini sudah diurus. Anaknya diantar ke sekolah, kosong tuh. Nah, itulah kerjanya pada main-main tuh, sama makan-makan. Orang Jakarta yang ke Bogor, yang ke Serpong, yang ke Purwakarta, yang ke Puncak, itu biasanya orang sini gitu. Nah, jadi akhirnya aku bilang, kalau sama-sama jadi ibu rumah tangga malah kerjamu main, dengan kamu kerja aja, dia lebih bermanfaat. Kalau kerja malah membuatmu berani sama orang tua, ya mendingan kamu udah jadi ibu rumah tangga. Jadilah orang yang bisa memerankan dengan sangat baik dan tidak terjebak namanya jebakan peran.
gitu. Atau jebakan profesi. Itu kira-kira. Jadi memang ada budaya di masyarakat ini makan-makan foya-foya itu justru dilakukan oleh para wanita yang sudah baik itu, tapi karena dia ada waktu kosong gitu. Antara jam 9 sampai jam 3. Anaknya kan pulang nanti jam 2, jam 3. Lumayan nih ada 4 jam, 5 jam. Udah langsung kemana-mana itu. Ya enggak kegiatannya. Ada aja. Nah, itu sebenarnya tantangan. Padahal masih banyak yang bisa dikerjain. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khair Ustaz. Hmm, Sudah sudah tidak ada untuk yang bagian itu Ustaz. Mohon Enggak ya, kita lanjut ya. Iya. Dalil dari eh, nama Allah Al-Awwalu itu kita temukan di surat Al-Hadid ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwal awwalu wal akhiru wal lahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Al-Hadid ayat ketiga. Ia yang maha awal, yang maha akhir, yang maha tampak, yang maha batin, dan ia mengetahui segala sesuatu. Demikian juga kita temui di hadis Rasulullah marwahu Muslim, ya hadis sahih, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa dan meminta sahabat untuk berdoa ini ketika mau menjelang tidur. Ya. Allahumma rabbas samawati wa rabbal ardi wa rabbal arshil azim rabbana wa rabba kulli syai' faliqal habbi wan nawa ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيتي اللهم أنت الأول وليس قبلك شيء وأنت الآخر وليس بعدك شيء وأنت الظاهر وليس فوقك شيء وأنت الباطن وليس دونك شيء اقضي أن الدين وأغننا من الفقر. Ini riwayat Muslim. Ini panjang tapi Masya Allah ini doa bagus sekali. Sebelum minta, kita memuji Allah dulu ya. Allahumma Rabbas samawati wal ard. Ya Allah, duhai Rabb langit dan Rabb bumi. Rabbul arshil azim, Rabbnya arsy yang agung. Rabbana wa Rabba kulli syai' falikal habbi wan nawa. Rabb kami dan Rabb segala sesuatu. Ya Allah, kita memuji Allah. Rabbas samawat, Rabbul arsy, Rabbana wa Rabba kulli syai'. Kalau habbi wan nawa yang memecah biji-bijian dan benih-benih. Wa munzilat Taurat wal Injil wal Furqan dan yang menurunkan Taurat, Injil dan Al-Quran. A'udzubika min syarri kulli syai'. Aku berlindung kepadamu dari buruknya segala sesuatu. Ya, buruknya kerjaan, buruknya rumah, buruknya istri, buruknya anak, buruknya tempat tinggal, buruknya tetangga. Namanya a'udzu bika min syarri kulli syai'. Ini doa Rasul itu dahsyat sekali. Makanya daripada kamu bikin-bikin doa yang enggak, ngafalin aja doa Rasul. Itu sudah. Nah coba kalau kita mau nyusun doa, ketemu doa Rasul lebih bagus. Rasul jauh lebih baik bahasanya. Dan yang lebih beradab menyusun bahasanya. A'udzubika min syarri kulli syai'. Aku berlindung kepadamu dari buruknya segala sesuatu. Anta akhidun binasi. Engkau yang memutuskan keputusannya. Ya. Nasiyahnya. Allahumma antal awal. Ya Allah, engkau yang maha awal. Falaisa qablaka syai'. Tidak ada sebelumnya sesuatu. Wa antal akhiru. Falaisa ba'daka syai'. Dan engkau yang maha akhir dan tidak ada setelahmu sesuatu. Wa antal zahir. Engkau maha tampak. Falaisa fawqaka syai'. Tidak ada yang di atasmu sesuatu. Jadi nggak ada yang lebih tampak daripada Allah. Wa antal batinu. Falaisa duna syai'. Dan engkau maha batin dan tidak ada di bawahmu sesuatu. Iqdi an-dain. Iqdi an bayarlah utangku. Loh, minta dibayar utang. Iqdi an-dain. Ya Allah, lunasilah utang dari aku. Wa aghrina minal faqr. Dan cukupkan aku, hindarkan. Kayakan aku dari kekurangan. Yakni tidak kurang. Jadi yang membuat orang susah itu kurang.
Yang membuat pusing itu utang. Jadi meskipun sedikit, kalau nggak kurang, nggak utang, itu masih tenang. Syukur-syukur banyak. Nah, jadi agama itu ngasih sodor yang memang membuat orang itu sedih. Contohnya kurang, contohnya utang. Gitu. Eh, materialisme mendorong kita banyak utang. Jadi memang beda-beda filsafat, beda-beda nasihat. Kita minta sebelum tidur dilunasi utang yang semoga dihindarkan dan dicukupkan dari apa namanya kekurangan tadi itu. Jadi ada di ayat di tadi antal awwalu ya, antal awwal. Demikian juga hadis Nabi marwahul Bukhari, hadisun sahih. Ini Nabi mengatakan kepada ahlul Yaman bertanya atau mengatakan kepada Nabi SAW, Ji'naka linatafaqqaha fid din, kata ahlul Yaman. Kami datang kepadamu untuk belajar urusan agama. Walinas'alaka an awwali hadzal amr makan, dan untuk bertanya kepadamu tentang perkaranya ini perkara sebelumnya itu dulu apa? Qala kana Allahu wa lam yakun syai'un qabla. Adalah Allah dan tidak ada sesuatu sebelum Allah. Wa kana arsyu 'alal ma', dan arsy Allah itu di atas ma'. Tsumma khalaqas samawati wal ard, dan Allah menciptakan langit dan bumi. Wa kataba fi dzikri kulla syai', dan Allah mencatat di dalam Lauhil Mahfuz segala sesuatu. Jadi kana Allahu wa lam yakun syai'un qabla. Adalah Allah dan tidak ada sebelum Allah itu sesuatu. Makanya Allah namanya Maha Awal, Maha Pertama. Nah, dalil ketiga setelah sunnah Nabi adalah ijma para ulama bahwa al-awwalu adalah nama dari nama Allah Subhanahu wa taala. Di bab ini Ibn Taimiyah mengatakan tentang ijma'nya ini, ittafaqa salaful ummati wa immatuha wa immati ahlil kitab anna kulli ma siwallahu makhluk haditsun kain ba'da allam yakun. Nah, salafus saleh dan para ulama bahkan termasuk ahlul kitab itu sepakat bahwa selain Allah itu makhluk. Selain Allah itu makhluk. Ia sesuatu yang jadi yang dulu belum ada. Wa anna Allah wahdahu huwal qadimul azali, dan hanya Allah yang kekal, maha kekal abadi. Laisa ma'u syai'un qadimun tuqaddimu, tidak ada sesuatu yang mendahului Allah. Bal kulli ma siwahu kain bata alam yakun. Tapi selain Allah itu diadakan setelah ia tidak ada. Ya tadi laisa ma'u syai'un qadimun taqaddamahu. Tidak sesuatu yang dahulu yang mendahului Allah Subhanahu. Itu menunjukkan Allah adalah al-awwal. Al-Qadhi Iyad, Qadhi Iyad itu menyebutkan ada ijma kaum muslimin bahwa orang yang meyakini ada yang menyertai Allah di dalam keawalan itu dianggap kafir. Jadi ada yang lebih awal daripada Allah atau menyertai Allah dalam keawalan itu dianggap kafir. Apalagi sampai mengatakan ada yang abadi selain Allah, itu kafir. Nah, Imam Dari mengatakan apa istilah azaliyah ya, maha awal itu akhirnya disebut dengan azaliyah itu ya, maha awal. Imam Dari mengatakan walaisa li azaliyatillahi haddun wala waqt. Maha azalinya Allah, yakni maha awalnya Allah ini tidak ada batasan
dan tidak ada waktu. Terus kapan? Allah tidak diikat waktu, karena waktu itu yang menciptakan Allah. Paham ya? Waktu itu menciptakan Allah. Jadi ia nggak dibatasi oleh waktu. Lam yazal wa lam yazal. Lam yazal wa lam yazal. Wa la yazal. Tidak hilang dan tidak bergeser. Demikianlah namanya. Tidak sirna dan tidak bergeser. Jadi maksudnya, keawalan Allah ini tidak ada batasan waktu dan batasan yang lain. Ya awal, nah, makanya di dalam memahami asma dan sifat, itu perlu melepas koridor makhluk. Loh, awal. Jadi awalnya kapan? Nah, kata awalnya kapan, itu menunjukkan kau menggunakan koridor makhluk memahami Allah. Lepas koridor makhluk. Awal itu kan berarti ada setelahnya. Makanya ya nggak gitu. Allah maha awal tapi maha akhir. Loh, kok bisa? Ya bisa, kan Allah. Beda dengan makhluk. Yang ada awal, ada akhirnya itu makhluk. Karena ada batasan. Keawalan Allah dan keakhiran Allah itu nggak ada batasan. Makanya, kata al-awwalu ini maknanya adalah mencakup maha awal zatnya, sifatnya, dan perbuatannya. Ini memang sudah, kalau bicara kayak gini sudah agak sedikit ini ya. Jadi maha awal ini akhirnya azaliyah namanya. Ya, kata azaliyah itu sesuatu yang di luar waktu. Yang di luar waktu, sebelum ada waktu, itu namanya azaliyah. Makanya terkadang disebut dengan zaman azali. Azali itu sebenarnya azali itu maha awalnya Allah yang nggak terikat dengan waktu. Makanya awaliyahnya Allah itu baik zatnya, sifatnya, dan perbuatannya. Ia adalah maha awal. Tidak ada sebelum Allah, tidak ada sifat sebelum Allah, tidak ada perbuatan sebelum perbuatan Allah. Ia maha awal. Nah, maha awal Allah ini menunjukkan bahwa ia fardun wahidun la syarika lahu. Ia adalah esa yang tidak ada menyekutukan, kan lima awal. Tidak punya asal, nggak punya cabang. Nah, maha awal, nggak punya asal. Kalau ada asalnya kan berarti dia bukan awal. Nggak punya cabang, karena dia maha akhir. Intinya, jangan gunakan koridor makhluk dalam memahami Allah. Itu aja. Ia maha awal juga menunjukkan bahwa ia maha sempurna yang mutlak. Maha awal, berarti maha sempurna yang mutlak. Nah, nama Allah Al-Awwal ini sekaligus menjadi tanda eh, kumpulan kesempurnaan sifat. Karena dia maha awal dalam segala hal, gitu kan? Maka ini termasuk sifat yang mengumpulkan eh, al-jami' li sifatil kamal. yakni nama yang mengumpulkan semua sifat-sifat kesempurnaan. An-nafi likulli sifatin naqs, yang menafikan seluruh bentuk kekurangan. Karena dia maha awal. Itu ya insya Allah ya. Ini makna al-awwal. Kita jadi maha awal ini begitu. Kita langsung turun ke ini ya, makna. Yang pertama, kalau kita mengetahui maha awal, ya berharap kita semakin ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya. Bahwa Ibnu Qayyim mengatakan khusus
nama ini, Fama Ibnu Qayyim. Fama arifatu hadhil asma'il arba'a wa hiya al-awwal wal akhir wa ghairul batin wa arkanul ilmi wal ma'rifah. Mengetahui nama Allah yang empat, al-awwal, al-akhir, al-zahir, al-batin, itu ada rukunnya ma'rifah. Jadi kalau orang tidak memahami al-awwal, al-zahir, al-akhir, al-batin, berarti ma'rifahnya kurang lengkap. Nah, jadi dengan al-awwalu berharap semakin ma'rifah. Tadi maha awal dalam segala hal tadi, maha awal fi dzati wa sifatihi wa af'alihi, itu membantu kita untuk semakin ma'rifah. Yang kedua, dengan memahami awal diharapkan kalau ada was-wasah di hati tentang kebenaran, itu bisa hilang. Ini langsung disebutkan memang. Ini hadis surwahu Abu Dawud, tentang ada sebuah kisah nih, Abu Zumail mengatakan, Sa'altu Ibnu Abbas, saya bertanya, ma syai'un ajiduhu fi sadri qala mahu. Ada sesuatu yang aku dapati di hatiku. Kata Ibnu Abbas, mahu, apa itu? Qultu wallahi ma atakallamu bihi. Demi Allah, saya kayaknya nggak bisa membicarakan. Faqala li asyai'un min syak. Maka Ibnu Abbas berkata kepadaku, karena dia nggak sanggup ngomong. Ada sesuatu kayak keraguan gitu. Qala wadahid. Abu Zumail, dia tertawa. Qala mana jahadun min dzalika hatta anzalallahu ta'ala. Kalau ada keraguan tentang kebenaran agama ini atau kebenaran Allah, maka tidak akan ada selamat orang seperti itu. Turunlah ayat langsung. Jadi langsung turun ayat. Turun ayat, fa in kunta fi syakkin mimma anzalna ilaika fas'al ladina yaqra'una al-kitab. Kalau kau itu ragu ya, tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka bertanyalah kepada orang-orang yang membaca Alkitab. Ya. Qala faqali, Ibnu Abbas berkata kepadaku, kepada Abu Zumail, idza wajadta fi nafsika syai'in faqul, kalau kau dapati keraguan di hatimu tentang urusan agama ini, faqul, maka bacalah. Wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bi syai'in alim. Ia maha awal, ia maha akhir, ia maha zahir, maha batin, dan ia maha mengetahui segala. Rawahu Abu Dawud wa hasanahul Albani. Jadi doa untuk menghilangkan keraguan. Kan kadang ada bisikan gitu ya. Masa agama begini, agama kayak itu doa ini. Wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bi kulli syai'in. Ini Masya Allah nih anunya. Ya, yang berikutnya. Ya demikian kalau ada bisikan setan. Ini Nabi mengatakan gini. Ini bab masalah waswasa ya. Bisikan tentang supaya iman kita nggak kokoh. Qala sallallahu alaihi wasallam marwa al-Bukhari wa Muslim. Hadis sahih. Ya'ti syaitan wa ahadakum fayaqul, syaitan berdatang kepadamu dan ia mengatakan, man khalaqa kada wa kada. Siapa menciptakan ini dan itu? Nah, dia mencoba membisikkan di hati kita kayak kreatif gitu. Padahal ini adalah bisikan setan. Makanya hati-hati dengan kreativitas ya. Bisa jadi itu bisikan setan. Siapa menciptakan ini dan itu? Tapi begitu terus pertanyaan diterusin sampai dia mengatakan, man khalaqa rabbak. Siapa menciptakan Tuhanmu? Loh, dikereng ke situ tuh setannya. Faidha balagha dzalik, kalau sudah sampai bisikan ke arah sana, fal yasta'il billah. Hendaklah dia ta'awud kepada Allah waliyantahi, dan dia berhenti. Udah, nggak boleh gitu. Siapa menciptakan langit? Allah. Siapa menciptakan bumi? Allah. Siapa menciptakan manusia? Allah. Tapi yang menciptakan Allah siapa? Ah, itu sudah bahaya. Kita giring ke arah situ.
Nah, ini hanya contoh bisikan, Bapak Ibu bisa belajar bisikan-bisikan lain yang bisa kemana-mana. Jadi kalau ada bisikan maka langsung tahu faliyasta'id billah billahi minasyaitonirrajim, kemudian harus berhenti seketika, dihentikan. Oke, sudah berhenti. Gitu ya. Pelajaran kedua, ketiga, al-awwalu memberikan kita pelajaran agar kita selalu mengesahkan Allah dalam rububiyahnya, uluhiyahnya, asma dan sifat. Ia al-awwal, maha awal. Maka ia adalah esa, gitu. Hanya Allah, karena tidak ada sebelum Allah dan ia maha akhir, tidak setelah Allah. Menciptakan tidak ada sebelum Allah. Ia menciptakan. Tidak ada satupun yang menciptakan. Nah, itu namanya ifradullah, mengisahkan Allah dalam rububiyah, uluhiyah dan asma wa. Sekaligus kita harus menafikan semua bentuk kemusyrikan. Kalau mengokohkan, eh, eh, mengesahkan Allah dalam rububiyah dan uluhiyah, berarti harus sekaligus menafikan semua bentuk kemusyrikan. Yang nomor 4. eh, Mendorong kita semakin paham tentang hubungan sebab dan hasil. Jadi kan kalau orang itu nggak paham asma dan sifat Allah, kemudian juga iman sama kodok-kodoknya itu nggak kuat, itu kan dapat dipastikan secara sengaja atau nggak sengaja. Yang menentukan segalanya itu sebab. Bapak Ibu pasti bisa saksikan omongan-omongan di lapangan. Kamu sih nggak belajar, kamu sih nggak ini, kamu sih orangnya gitu, kamu sih, gitu. Itu kan secara tidak sadar sebab mendominasi hasil. Padahal sebelum kau diciptakan, Allah yang maha awal itu sudah menentukan segalanya. Paham ya? Jadi kita memang diwajibkan mengambil sebab. Tapi harus paham, Allah telah menetapkan sebelum penciptaan ini. Karena ia maha awal. Awal dalam penetapan semuanya. Jadi sebab itu kan datang belakangan. Apa datang awal? Ketentuan Allah atau sebab? Ketentuan Allah. Karena Allah maha awal. Sebab dikerjakan jauh setelah keputusan Allah. Sehingga kita harus paham menentukan sebab. Sebab ini kita kerjakan karena perintah Allah SWT. Diperbaiki, 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 diperbaiki. Terus saja diperbaiki. Kok hasilnya belum baik? Diperbaiki, diperbaiki, diperbaiki. Karena tugasmu memperbaiki. Tetapi lagi-lagi yang menentukan siapa? Allah SWT. Nah, kalau kita proporsional dalam bab menetapkan sebab, maka berharap dengan nomor 5 berarti ya, atau nomor 4. Silakan nomornya di nomor 5 gitu. Kita semakin eh, semakin berorientasi kepada eh, Allah lah yang menentukan segalanya sebelum semuanya diciptakan. Jadi orientasinya kepada keputusan Allah yang mendahului segala sesuatu itu. Bahwa ini keputusan Allah, ini karunia Allah. Kalau kamu berhasil itu murni, itu karunia Allah karena Ia Maha Awal, gitu. Bukan karena usahamu. Jadi semakin melihat semuanya itu dari Allah SWT.
Ya, nama berikutnya karena ia Maha Al-Awwal, maka lagi-lagi berarti ya semakinlah engkau bergantung kepada Allah tadi, semakin bergantung kepada Allah, semakin apa? eh, Membutuhkan Allah, semakin apa? Berharap kepada Allah ya, karena yang Maha Awal. Jadi ada mahabbah, ada roja, ada khauf, ada ta'aluk, itu semuanya semakin ditingkatkan ketika kita tahu Allah itu Maha Al-Awwal. Terakhir, nomor 7, nah, belajar dari Asma Al-Allah dan kemudian ya mencontoh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jadilah Muslim yang eh, apa kita nyebutnya Muslim yang apa, berlomba pada kebaikan, menjadi yang pertama dalam kebaikan-kebaikan. Eh, Orang yang punya sifat itu setelah Rasulullah ya, itu Abu Bakar. Hampir semua perkara itu Abu Bakar itu nomor satu. Yang pertama, urusan iman dia yang pertama. Urusan sodako dia yang pertama. Urusan apa gitu, dia yang pertama. Pokoknya Abu Bakar itu Masya Allah. Jadi orang yang berkesempatan selalu yang pertama. Makanya Umar mengatakan pada waktu perang Tabuk itu, aku akan serahkan separuh hartaku. Karena aku ingin mengalahkan Abu Bakar dalam amal saleh. Namanya berlomba-lomba dalam kebaikan ya. Itu sunnah hukumnya. Begitu sampai ke Rasulullah, ya dapati ternyata Abu Bakar memberikan segalanya. Kata Umar, sejak hari ini aku tahu Abu Bakar tidak pernah bisa didahului. Gitu. Akhirnya Umar itu sadar. Sejak hari ini aku tahu Abu Bakar nggak bisa didahului. Ia selalu, padahal ia sudah berniat mengalahkan Abu Bakar. Separuh bayangin. Separuh harta kurang apa. Tapi ternyata Abu Bakar tetap lebih dahulu. Engkau separuh, aku semuanya. Gitu. Padahal nggak janjian. Dan Abu Bakar juga tidak tahu yang lain berapa gitu. Tapi itulah hidayah dari Allah. Ia selalu menjadi yang pertama. Gitu. Jadilah yang pertama dalam kebaikan. Gitu. Ini karena perintah Al-Quran fastabikul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Masya Allah banyak sekali pelajaran yang kita dapatkan. Dan tentu sebenarnya masih ada beberapa, tapi insya Allah cukup sekali. Semoga menginspirasi. Silakan kalau ada pertanyaan. Baik, jazakallah khairan kasiran Ustaz atas ilmunya pada pagi hari ini. Baik, Bapak dan Ibu, jika ada pertanyaan dipersilahkan bisa menuliskan di kolom chat atau langsung dengan memberikan raise hand terlebih dahulu. Dipersilahkan. Di chat belum ada tambahan. Ada Bapak apa dan itu Ibu. yang bubu Ya, jia? Bubu jia. itu yang tadi Ustadz yang Oh, yang surat oh, Al-Hijr. oh tadi samun ya. Iya. Allahu Akbar. Baik, Ustadz sebelum sambil menunggu teman-teman, mungkin yang terakhir tadi Ustadz sampaikan, kita kan diharapkan untuk salah satu pelajarannya adalah menjadi Muslim yang senantiasa berlomba-lomba untuk kebaikan dan berjuang untuk ini kan seperti berjuang untuk menjadi yang pertama begitu ya Ustadz dalam apa setiap kebaikan. Uh, Kalau misalnya berarti memang harus diperbaiki, misalnya kadang-kadang mikir dulu gitu ya Ustadz. Terus sudah kedahuluan orang. Akhirnya kita tidak berbagi tidak bisa dapat kesempatan pada bagian itu karena menunda tadi Ustadz ya. Jadi Ah. ya ya, itu tadi. Baik untuk kita semua. Oke, memang itu sih, itu salah kan, itu salah satu modus setan ya. Hmm. Namanya taswif kan, memang ada satu modus kan, namanya taswif, menunda. Kalau bisa kan orang itu nggak berbuat baik. Tapi kalau
tetap aja dorong ditunda oleh setan. Jadi kan lumayan setannya dapat gain waktu lah istilahnya. Nggak apa-apa lu baik, tapi belakangan aja ya. Gitu. Itu kan lumayan bagi setan. Jadi memang fastabiqul khairat itu kan dari perintah yang sudah sangat anu ya, sangat masyhur. Jadi baik di antara muslim atau muslim sama yang tidak beriman harus fastabiqul khairat. Sehingga muslim selalu yang pertama, yang paling mendahulukan kebaikan. Nah, faktanya ada godaan setan yang memang tidak tidak menginginkan itu terjadi. Gitu. Misalnya kayak banyak kan, misalnya kayak ibadah-ibadah itu kan, ya udah. Makanya ada di kaidah fikih itu al-ithar fil umuri dunia mustahab wa fil akhiratila. Mengutamakan orang lain dalam urusan dunia itu sunnah. Tapi urusan akhirat enggak. Misalnya soft pertama kedua ya kita duluan. Bukan silakan Pak. Enggak. Urusan kebaikan itu dulu-duluan. Bukan silakan-silakanan. Tapi kalau urusan dunia silakan-silakan. Nah, gitu. Allahu a'lam bishawab. Jazakallah khair, Ustaz. Baik, Bapak dan Ibu, apakah ada yang ingin bertanya atau tidak ada di Ustadz ini Oke? sih silent, mungkin ada tambahan dari Ustadz yang harus kita perhatikan atau mungkin yang tadi belum sempat tersampaikan. Baik Bapak dan Ibu, ini ada Mbak Yuli, biasanya Bu Yuli, Bu Estu, Bapak dan Ibu yang lain. Oke, kalau tidak ada, belum ada lagi Ustadz dari pertanyaan di chat. Oke. Baik, kalau demikian apakah ini jam 7:20 kita bisa akhiri, Ustaz? Oke, monggo. Kalau Nih, sudah tidak ada pertanyaan silakan Bu. Oke. nih. Baik, kalau demikian Bapak dan Ibu kita akhiri untuk kajian pada pagi hari ini. Ada dua ayat tadi, kita sudah masuk ke surat Al-Hijr sampai ayat 3-nya. Insya Allah minggu depan akan ayat keempat. Kemudian tadi ada pelajaran terkait dengan salah satu Asmaul Husna yaitu Al-Awwal. Dan saya pikir saya tidak perlu merangkumkan kembali karena tadi sudah ada 7 uh, pelajaran yang kita bisa ambil dari belajar pada pagi hari ini. Yang jelas, mudah-mudahan kita semakin ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terus diberikan hidayah untuk bisa menjadi Muslim yang terus semakin baik semakin hari dan kemudian husnul khotimah nantinya. Baik, Ustadz, apakah bisa mohon dipimpin Enggak. doa untuk kami semua pada hari ini? Teman sekalian, mari sama-sama kepada Allah. Semoga Allah kabulkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'im, hamdan syakirin. Salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ighfir lana wa li sighara. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكي أنت خير من زكاها يا رحمن يا رحيم ارحمنا يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت إليك نستغيث أصلحنا شؤوننا كلها ولا تكلنا نفسنا طرفة عين اللهم يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت إليك نستغيث أصلحنا شؤوننا لا تكلنا نفسنا طرفة عين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اجعلنا مقيم الصلاة من ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Jazakallah khair Ustaz. Baik Bapak dan Ibu, dengan demikian kita bisa akhiri kajian pagi ini. Mohon maaf jika di dalam memandu ada kekurangan dan mari kita tutup bersama-sama kajian ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Astagfirullah. astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sehat selalu. Bu Nani, Ini, Bu. mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustaz? Sehat selalu Izin Ustaz. nggih. Iya, monggo Ustaz.